Bertubi-tubi dukungan terhadap langkah Otto Hasibuan dalam mencari keadilan bagi kliennya Jessica Wongso yang kini sudah menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. Setelah mendapat dukungan hampir 4.000 advokat, teranyar Otto juga mendapat support dari advokat Roni Talapesi. Roni Talapesi siap memberikan dukungan penuh kepada Otto Hasibuan dan tim, termasuk langkah peninjauan kembali alias PK yang akan ditempuh. Tak hanya itu, Roni Talapesi juga mendukung langkah Otto Hasibuan dan kawan-kawan melaporkan beberapa pihak ke polisi, termasuk laporan polisi ke Mabes Polri untuk mendapatkan novum atau alat bukti baru sebagai bagian dari PK nantinya. Lantas, seperti apa Roni Talapesi menanggapi permintaan maaf Edi Salihin, ayah almarhumah Mirna baru-baru ini? Seperti apa pula tanggapan Roni Talapesi atas status tersangka yang kini disandang saksi ahli dalam kasus kopi sianida, yaitu Wamenkumham, Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hyarik SHMHum atau beken disapa Profesor Edi Hyarik. Tak hanya itu, dukungan terhadap Otto Hasibuan rupanya juga datang dari putranya sendiri yaitu Yakub. Rupanya kasus kopi sianida adalah perkara pertama yang ditangani Yakub pasca dirinya menyandang status sebagai advokat. Lantas benarkah kasus kopi sianida telah menginspirasi Yakub untuk membuat bantuan hukum secara online di mana para pencari keadilan bisa berkonsultasi hukum secara daring? Terkait kasus kopi sianida, advokat senior OC Kaligis juga sudah menyampaikan pandangannya terkait beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut, mulai dari pro kontra soal otopsi, pengabaian saksi ahli dari tersangka, juga vonis hakim. Seperti apa analisa hukum yang mengejutkan dari sang pakar hukum OC Kaligis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dukungan terhadap langkah Otto Hasibuan untuk mencari keadilan bagi Jessica Wongso yang sudah 7 tahun menjalani vonis penjara atas kematian Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida kian membeludak setelah mendapat dukungan dari hampir 4.000 pengacara dalam menempuh peninjauan kembali alias PK. Kini Otto juga mendapat dukungan dari advokat Roni Talapesi. Roni mendukung pengajuan peninjauan kembali alias PK yang dilakukan Otto karena hal itu akan membuka jalan bagi Jessica mendapatkan keadilan. Tapi perlu disertai novum atau bukti baru yang kuat. Yaitu adalah hak dari terdakwa dan pengacara, tentunya dalam hal ini melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan PK kedua, dan saya mendukung ya atas langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan, dan saya pastinya melihat bahwa semoga ada keadilan untuk Jessica. Saya pikir bahwa itu adalah hak dari rekan-rekan tim pengacara dari Jessica yang melaporkan Hakim Binsar, dan ya tentunya kan ini ada proses tahapan pemeriksaan kan. Tentunya nanti KY akan memeriksa perkaranya, tetapi yang kita tahu ini kan perkara sudah putus ya, sudah inkrah kan, sudah beberapa tahapan kan. Dan terkait pemeriksaannya oleh Komisi Yudisial, tentunya saya melihat bahwa apa yang dilaporkan ya menjadi materi pelaporannya mungkin apakah karena putusannya atau ketidakprofesional dari hakim, nah kita lihat saja nanti kan. Tapi saya yakin bahwa KY tentunya akan bekerja secara independen, profesional apabila ada
laporan atau aduan dari teman-teman dari Pak Oto Hasibuan. Ya, Roni Talapesi memberikan dukungan kepada Jessica Wongso agar bisa mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Dan untuk hakim yang akan memeriksa perkara peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat, saya mendukung dan saya berharap bahwa pemeriksaan untuk berkas Jessica Wongso ini dapat melihat fakta-fakta yang terjadi dan hakim dalam hal ini bisa menggunakan hati nuraninya dalam memutus perkara Jessica. Hari Jumat kalau nggak salah ini kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Setelah itu nanti tahap berikutnya kita lapor lagi yang lainnya sampai terungkap, kita kan tahu. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu pemilik Oliver, itu gak diperiksa. Kalau ada kejahatan di satu restoran, ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya pengen tahu kenapa gak diperiksa gitu. Terus beberapa saksi yang penting yang mengambil barang bukti pada waktu persidangan gak diperiksa gitu. Kenapa? Ada katanya di situ ada pembantu katanya dituduh buang celana. Kenapa gak diperiksa gitu? Tak tahu di luaran dirumuskan bahwa Jessica membuang celana. Tapi kita minta supaya diperiksa saksinya, nggak dihadirkan dalam persidangan. Kenapa? Ada apa ini? Ya mohon maaf kepada semua pengacara. Terima kasih ya kalau Anda membantu Pak Oto. Saya juga mengucapkan selamat bergabung dengan Pak Oto. Ya. Dicoba aja. Ya. Kalau bisa, ya berarti sempurnalah si Jessica itu. Jadi ya apalagi Mirna juga nggak ada. Buat apa? Saya untungnya nggak ada. Kalau Mirna bisa bangun, ya udah berkelahi lah kita. Nggak bisa bangun. Makanya saya nggak pakai lawyer. Bukan nggak percaya lawyer, tapi saya pikir nih anak saya bela sendirilah coba gitu. Saya ngerti lah. Saya kan di Jerman 7 tahun. Itu seranjang sama saya tuh satu roommate itu semuanya orang lawyer itu dari Utrecht. Ya, dari Amsterdam, semuanya pada datang itu jago-jago itu di Belanda itu kan hukumnya hebat. Di tengah bergulirnya perjuangan Oto Hasibuan bersama ribuan advokat yang bersedia mendukung Oto Hasibuan dalam mencari keadilan bagi Jessica Wongso yang sudah 7 tahun menjalani hukuman penjara. Belum lama ini, tiba-tiba ayahanda almarhumah Mirna Salihin, yaitu Edi Darmawan Salihin, membuat permintaan maaf di depan publik yang ditujukan kepada Oto Hasibuan. Roni Talapesi sebagai advokat menilai adanya keanehan dari permintaan maaf yang secara tiba-tiba itu. Apalagi menurut Roni, ayah Mirna sendiri kerap membuat statement-statement yang kontroversial di hadapan publik terkait kasus kopi sianida. Tapi seperti apa pula Oto Hasibuan menanggapi permintaan maaf tersebut? Ya, kalau permintaan maaf yang disampaikan oleh ayah Mirna kepada Oto Hasibuan menurut saya merupakan pernyataan yang disampaikan karena melihat bahwa bagaimanapun Oto Hasibuan dalam hal ini bertindak secara profesional, tentunya menyampaikan fakta-fakta yang ada, berdiri sebagai pengacara. Jadi Pak Oto Hasibuan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Advokat kan, dan apa yang disampaikan oleh ayah Mirna tentunya karena melihat bahwa selama ini bagaimana pembelaan dari Pak Oto dan juga bagaimana Pak Oto menyusun pembelaan untuk Jessica. Tentunya kan ini mendapatkan respon yang positif dan dukungan dari masyarakat luas terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Oto Hasibuan dalam melakukan pembelaan kepada Jessica.
ada keanehan ya kalau seandainya ayahnya Mirna menyampaikan permintaan maaf kan. Tapi apabila permintaan maaf ini mau disampaikan secara tulus, tentunya ini merupakan hal yang positif ya. Tetapi kembali lagi bahwa kalau dia tiba-tiba menyatakan permintaan maaf, tentunya ada tanda tanya kan. Apakah pernyataan sebelumnya ini tidak sesuai dengan fakta? Nah itu tentunya kembali lagi nanti kalau dari timnya Pak Oto Hasibuan melihatnya seperti apa. Tapi kalau saya sebagai pengacara, saya melihat ini tidak lazim ya. Tapi secara manusiawi mungkin dia mau menyatakan permintaan maaf, tetapi dalam hal ini harusnya ayahnya Mirna mempertahankan pendapat, argumentasinya dalam hal kasusnya Jessica gitu. Saya salut, saya justru mau minta maaf sama Pak Oto Hasibuan yang baik itu, yang saya nggak duga sama sekali awalnya. Ternyata dia tuh satu orang yang betul-betul baik. Saya baru kagum lah pokoknya sama dia. Saya pikir-pikir nih malam, iya ya, kenapa jadi si Oto balas saya mampu baik begitu. Berarti dia ikut perintah Tuhan itu di agama Nasrani. Jadi ampunilah musuhmu, karena kau akan mendapat berlimpah. Ya mudah-mudahan begitu. Yang mengejutkan adalah saksi ahli dalam kasus kopi sianida, yaitu Wamenkumham Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hyaridz, SHMHum, atau bahkan disapa Profesor Edi Hyaridz, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dengan nilai uang diduga 7 miliar rupiah. Meski kasus berbeda, namun hal tersebut sangat disayangkan oleh Roni Talapesi karena Profesor Edi sendiri memiliki kapasitas yang baik dalam soal keilmuan di bidang ahli hukum. Namun toh, ia justru tergoda dengan tindakan-tindakan yang menurut Roni tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, meski asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Ini kan dua kasus yang berbeda ya. Secara keilmuan, Prof. Edi adalah ahli hukum pidana. Di satu sisi dia juga pun sebagai penyelenggara negara, dan apabila ada tindakan korupsi tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, satu sisi memang ketika beliau menjadi seorang ahli hukum, akademisi, tentunya keilmuannya diperhitungkan kan apa yang disampaikan. Tetapi ini kan berbeda banget dengan kehidupannya kan ketika menjadi penyelenggara, dan saya sangat disayangkan bahwa beliau juga pun tergoda dengan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tindakan yang tidak baik gitu loh. Dan ini oleh masyarakat tentunya tidak menjadi contoh yang baik apabila seorang penyelenggara negara, pejabat melakukan tindakan korupsi. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri gitu loh. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral, secara hukum, demi keadilan. Saya ingin bongkar kasus ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan Jessica, dan jangan sampai setelah terjadi kepada kita baru kita mulai marah. Ya, itu yang saya inginkan dalam bangsa Indonesia ini. Keadilan itu jangan kamu merasa kalau karena itu tidak ke kamu diam-diam aja. Setelah kena ke kita, baru kita ribut. Jangan. Meskipun itu tidak terjadi pada kita, tapi terjadi pada orang lain, kita tahu kita harus protes. Nggak boleh itu seperti itu. Baru negara kita damai. Percayalah, saya yakin anak saya tidak salah. Saya selalu berdoa buat kalian semua, doa semua advokat, Bapak dan Ibu, dan netizen dan teman-teman. Dan Pak Oto selama ini difitnah
dan saya tegaskan saya tidak membayar sepeser pun kepada Pak Oto. Pak Oto dengan ikhlas dan tulus membela Jessica. Geger, Roni Talapesi kuasa hukum Baradae mendukung penuh langkah Oto Hasibuan mengajukan peninjauan kembali alias PK kasus kopi sianida ke Mahkamah Agung. Lantas benarkah pula putra Oto Hasibuan pun berada di barisan mendukung langkah sang ayah? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mengejutkan, Roni Talapesi siap mendukung penuh langkah Oto Hasibuan mengajukan peninjauan kembali alias PK atas kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso divonis penjara selama 20 tahun. Dan di balik itu, rupanya Oto Hasibuan dalam menangani perkara Jessica Wongso, ia juga didukung oleh putranya Yakub, suami dari Jessica Mila. Rupanya, kasus kopi sianida ini menjadi kasus pertama yang ditanganinya dalam karirnya sebagai advokat. Dirinya dengan tegas juga menyatakan akan membantu Jessica Wongso mendapatkan keadilan dan mendampingi ayahnya Oto Hasibuan untuk mengajukan PK dan berjuang mendapatkan bukti-bukti baru. Dari kasus Jessica itu makin semangat, harus memperjuangkan keadilan. Sekarang no viral no justice. Sudah viral pun belum tujuan no justice juga sekarang. Kalau dulu kan no viral no justice. Jadi harus viral baru ada justice. Sekarang sudah viral pun justice juga belum tentu apa juga. Tidak sama dengan justice. Tidak sama dengan justice juga. Lebih berat lagi sekarang. Kalau dulu kan kalau viral baru diusut. Sekarang viral pun dibiarin juga sekarang. Lebih parah lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Jadi sampai kebal dia viralnya itu dia nggak mau tahu gitu loh. Udah repot kan negeri seperti itu. Selain itu, Yakub juga memperjuangkan orang-orang yang berjuang mendapatkan keadilan yang bernasib sama dengan Jessica dengan menyediakan platform bantuan hukum. Melalui platform bernama perkara.com tersebut, masyarakat Indonesia bisa melakukan konsultasi hukum secara daring. Hal tersebut dinilai sebagai solusi baik dan cepat, baik untuk pihak advokat maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan yang diharapkan. Itulah makanya sejalan juga habis dari S2, terbitlah perkara, kita yang menciptakan akses untuk keadilan yang merata dan juga akses untuk layanan hukum keseluruhan. Jadi bukan hanya konsultasi hukum nantinya juga perkara hadir ada layanan hukum lainnya, dari legal opinion, dari legal forms, dari notary services, semua layanan hukum kita akan coba untuk digitalisasi bersama. Kita tadi happy juga dengar dari ada support dari Pak Menteri juga, Pak Menpora juga, dari BPH juga hadir tadi, dari Kemenkumham yang secara gamblang menyatakan bahwa bagaimanapun juga jangan hanya konsultasi, yang lainnya walaupun berbayar harus ditawarkan. Karena itu yang membuat platform ini sustainable. Ketika ini sustainable, baru bisa berjalan. Kalau perkara kan aplikasi, ya kan? Ya, jadi ini orang. Kalau perkara itu bedanya adalah bahwa masyarakat yang ada di Republik ini maupun di dunia manapun, di seluruh dunia ini bisa berkonsultasi dengan advokat-advokat yang ada di aplikasi perkara itu dengan gratis. Anytime, kapan saja. Itu perkara. Jadi bagi masyarakat kalau ada masalah gak usah takut, ada solusinya, yaitu perkara. Mengejutkan, putra Oto Hasibuan bernama Yakub ternyata ikut membantu sang ayah perjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso. Lantas benarkah advokat senior Oce Kaligis juga mendukung langkah Oto Hasibuan? Hai, saya Barbie Kumalasari, jangan lupa saksikan Intense Investigasi 1 hari 5 kali
sekali tayang hanya di YouTube. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe. Heboh putra Otto Hasibuan yaitu Yakub ternyata ikut membantu sang ayah, Otto Hasibuan, dalam memperjuangkan keadilan untuk Jessica Wongso. Yang mengejutkan adalah pernyataan dari advokat senior O.C. Kaligis yang mengatakan bahwa untuk mengetahui suatu penyebab kematian tidak wajar, maka standar operasional prosedurnya adalah harus dilakukan otopsi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kematian dan jadi landasan bukti fakta di pengadilan. Dari pengakuan beberapa pihak hingga di persidangan, dari jenazah Mirna Salihin ketika itu hanya diambil sampel saja. Lantas O.C. Kaligis pun merasa heran, bagaimana hakim bisa membuat vonis atas suatu perkara hanya berdasarkan keyakinannya saja dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi ahli yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Jessica Wongso di persidangan saat itu, seperti dokter forensik, pakar digital forensik, dan sebagainya. Mungkin dia sakit, adik saya sakit lambung, menyerang jantung, meninggal. Itu kenapa nggak pernah diselidiki di situ? Ya kan? Jadi pertanyaan saya, Anda percaya nggak kepada ahli ini? Kalau nggak, bubarkan KUHP, selesai. Pasal 184 mengatakan ahli itu harus didengar. Ya. Jessica secara tegas sampai mati dan tidak akan meminta ampun kepada presiden. Karena dia nggak lakukan. Rekonstruksi aja dia nggak mau. Bagaimana? Rekonstruksi yang memaksa dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, kemudian datang Dr. Jaya yang 30 tahun mengenai cyanida. Pertanyaan saya, waktu kejadian ya, tanggal 6 Januari itu, apakah ada yang tahu mengenai cyanida? Saya terus terang sebagai, katakanlah, praktisi yang biasa toh membela perkara pembunuhan, baru kali itu saya dengar cyanida. Nah, saya perhatikan ketika kelas selesai dibawa ke dapur, dicuci, karena untuk tamu yang lainnya. Jadi saya pikir kok setelah 70 jam tidak dilakukan katakanlah otopsi, dan yang melihat di lambung bahwa tidak ada cyanida adalah Dr. Jaya. Katakan aja bahwa pendapat dari Dr. Jaya mengenai cyanida palsu, masukin ke penjara. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena gampang kok, kalau saya periksanya si Jessica, apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab, sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa, sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media. Mengenyampingkan toh saksi fakta di bawah sumpah yang diucapkan mereka di pengadilan, dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat, 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica jadi bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas di itu sambil kan masalah sekarang dia minum. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica berbeda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Okrani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment.